Anda jangan terlalu sayang. Jadi dengan saya sendiri, Angel Putri Colin, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Tetap termotivasi dan menghadapi hambatan dengan tekad yang kuat. Misalnya tujuan Anda adalah untuk meningkatkan kesehatan Anda untuk mencapai berat yang lebih baik. Ketika Anda menghadapi hambatan seperti kurangnya motivasi untuk pergi berolahraga, Anda bisa melakukan hal berikut. Ingatkan diri pada tujuan, buat rencana dengan jelas, beri dukungan, fokus pada proses. Dengan menjalankan langkah-langkah itu, Anda dapat tetap termotivasi, fokus pada tujuan Anda, dan menghadapi hambatan dengan tekad yang kuat untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam perjalanan Anda. Yang pertama itu tentukan dulu tujuan Anda, pembelajaran Anda. Evaluasi poin awal, riset dan pemilihan program, buat rencana studi Anda. Identifikasi sumber daya seperti pergi ke perpustakaan, pilih mata pelajaran yang Anda inginkan, prioritaskan tugas dan tanggung jawab, jangan lupa tanggung jawab dan tugas tersebut. Revisi dan evaluasi terus-menerus, jaringan dan kolaborasi, jaga keseimbangan dan kesehatan Anda, lulus dan lanjutkan. Semoga ini dapat membantu rencana perjalanan. Terima kasih. Rutinitas disiplin bisa terjadi akibat adanya berulang yang konsisten, sehingga yang tadinya berupa niatan atau goals menjadi sebuah habit. Waktu yang diperlukan untuk mengubah sebuah kebiasaan ada yang membutuhkan waktu hanya sebulan, ada yang berbulan-bulan. Usaha yang diperlukan berbeda tergantung kecerdasan kognitif dan emosional seseorang, karena pastinya menemukan banyak kehambatan dan rintangan saat mengerjakannya. Teruslah belajar. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar juga punya identitas dengan sekolah. Dari kehidupan nyata juga kita bisa belajar. Perbedaan belajar di sekolah dan di kehidupan nyata itu sebenarnya hanya sebuah kata yang prosesnya dibalik. Nah, kalau di sekolah, kita belajar dulu baru dikasih ujian untuk mengetahui hasil apa yang kita belajar. Tapi, kalau di dunia nyata, kita dikasih ujian dulu, kita dikasih masalah dulu. Nah, otomatis kita bisa berpikir kan, apa solusi untuk masalah ini selesai. Nah, setelah masalah selesai, baru kita dapat belajar apa ya yang dapat aku pelajari dari masalah kemarin. Nah, karena belajar memang sepenting itu. Belajarlah sampai kapanpun. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sangat penting. Berikut penjelasan lebih detail. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan di universitas atau sekolah adalah tempat yang kaya akan buku, jurnal, dan informasi lainnya. Anda dapat menggunakan perpustakaan ini untuk mencari literatur terkini dan mendalam terkait topik yang Anda pelajari. Yang kedua adalah tutor. Banyak institusi pendidikan menyediakan layanan tutor. Tutor dapat membantu Anda memahami materi dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah dosen. Mereka adalah sumber pengetahuan yang berharga dan dapat memberi arahan lebih lanjut. Dan yang keempat ada rekan sekelas. Bekerja sama dengan rekan sekelas juga sangat bermanfaat. Anda dapat bertukar ide, menjelaskan satu sama lain, dan bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas. Lakukan evaluasi kemajuan Anda terhadap tujuan dan menyelesaikan rencana Anda. Misalkan, Anda memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi fisik Anda dengan berolahraga secara teratur setiap bulan. Anda bisa melakukan evaluasi kemajuan Anda dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tetapkan indikator kinerja kunci atau KPI seperti frekuensi latihan per minggu, durasi latihan, atau penurunan berat badan yang diharapkan. 2. Setiap akhir bulan,
evaluasi pencapaian Anda terhadap materi tersebut. Contohnya, jika target adalah berolahraga 4 kali seminggu, catat berapa kali Anda benar-benar berolahraga selama bulan tersebut. 3. Tinjau hasil tersebut. Jika Anda melihat bahwa Anda hanya berolahraga 3 kali seminggu, pertimbangkan apa yang mungkin menghambat Anda mencapai target. Apakah jadwal Anda terlalu padat? Apakah Anda butuh motivasi tambahan? 4. Berdasarkan evaluasi ini, sesuaikan rencana Anda jika diperlukan. Mungkin Anda perlu mengatur jadwal latihan yang lebih realistis. 5. Tetapkan tujuan yang diperbarui untuk bulan berikutnya dan ulangi proses evaluasi ini secara berkala untuk memastikan Anda tetap di jalur menuju pencapaian tujuan Anda. Dengan melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian rencana, Anda dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan Anda. Jalin hubungan dan jaringan ada 3. Saya akan bahas yang pertama, yaitu sesama mahasiswa. Contohnya, bergaul dengan sesama mahasiswa merupakan langkah awal yang penting dalam membangun jaringan. Anda dapat belajar dari pengalaman mereka, yaitu bertukar informasi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan pendidikan. Contoh yang kedua adalah dosen. Contohnya, membangun hubungan yang baik dengan dosen adalah langkah yang penting. Dosen dapat memberikan arahan, nasihat, dan rekomendasi yang sangat berharga untuk kita. Yang ketiga, profesi dalam bidang pendidikan. Contohnya, terhubung dengan profesional dalam bidang pendidikan, Anda belajar dapat membantu Anda mendapatkan wawasan tentang dunia kerja dan peluang karir di masa depan Anda. Manfaat dari jaringan ini meliputi peluang magang, kerjasama penelitian, rekomendasi pekerjaan, dan dukungan pengembangan karir. Hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa, dosen, profesional dapat membantu Anda mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan karir Anda. Ekstrakurikuler dapat membantu kita dalam mencapai tujuan kita. Karena dengan adanya ekstrakurikuler dapat membantu kita mengembangkan bakat dan minat. Karena pada umumnya ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran dan kita dapat memilih apa ekstrakurikuler yang kita mau. Banyaknya manfaat dari ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kita, membantu kita bersosialisasi, membuat kita lebih produktif, dan membuat kita lebih percaya diri karena kita mampu dalam suatu hal. Hari ini saya akan membahas tentang perjalanan karir Anda. Mempertahankan di pendidikan dan mengejar langkah-langkah berikutnya setelah lulus adalah langkah awal mengenal diri. Terus kita harus mengetahui pengenalan diri dalam kegiatan masing-masing. Tentukan tujuan karir Anda, pendidikan sebagai fondasi, jaringan dan pengalaman selama masa pendidikan Anda. Pertimbangkan langkah-langkah berikutnya pada saat mendekati akhir pendidikan. Sekarang teman-teman ingatlah bahwa merencanakan karir adalah proses yang terus berlanjut. Tetaplah fleksibel karena kadang-kadang rencana kita dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang terpenting adalah tetap fokus pada tujuan Anda dan terus bekerja untuk mengejar impian karir Anda. Tetap termotivasi dan menghadapi hambatan dengan tekad yang kuat. Misalkan tujuan Anda adalah untuk meningkatkan kesehatan dan mencapai berat badan yang lebih rendah. Ketika Anda menghadapi hambatan seperti kurangnya motivasi untuk berolahraga, Anda bisa melakukan hal itu. Yang pertama, ingatkan Anda pada tujuan. Setiap kali Anda merasa malas atau kehilangan semangat, ingatkan diri Anda pada tujuan akhir Anda, yaitu menjadi lebih sehat dan mencapai berat badan yang diinginkan. Yang kedua, buat rencana yang tidak. Tentukan jadwal olahraga dan diet yang jelas. Ketika Anda memiliki rencana terstruktur, maka kecil kemungkinan Anda akan bermalas-malasan. Yang ketiga, cari dukungan. Bicarakan tujuan Anda kepada teman atau kerabat terdekat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan mendorong Anda jika Anda merasa lemah. Yang keempat, ada fokus pada progres Anda. Ingatlah bahwa
Perubahan yang signifikan dalam kesehatan dan berat badan perlu waktu. Catat progres Anda secara teratur dan rayakan pencapaian kecil. Ini akan menjaga motivasi diri tetap tinggi. Dan yang terakhir adalah hadapi hambatan dengan tekad. Ketika Anda menghadapi hambatan di hari-hari di mana Anda merasa lelah dan tergoda untuk makan, ingatkan diri Anda pada tekad yang kuat untuk mencapai tujuan Anda. Dengan biarkan hambatan menghentikan Anda. Kita harus bisa memanage waktu kita agar kita memiliki waktu istirahat yang cukup. Jika kita terus-terusan belajar, maka tubuh kita akan cepat lelah dan mental kita akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara waktu belajar dan juga istirahat. Karena jika kita memiliki waktu istirahat yang cukup, maka tubuh kita akan lebih produktif dan membuat kita lebih konsentrasi. Pergilah dengan mengikuti kurikulum. Contoh nyata dari bagaimana Anda mengikuti kurikulum dengan baik adalah: yang pertama, mendaftar pada mata kuliah yang telah ditentukan oleh rencana program studi Anda. Yang kedua, hadir di kelas secara teratur dan mengikuti jadwal perkuliahan yang telah dijadwalkan. Yang ketiga, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan mengerjakan ujian dengan serius. Yang keempat, memastikan Anda memenuhi syarat kelulusan dan mendaftar pada mata kuliah pilihan sesuai dengan pedoman kurikulum. Dengan melakukan hal-hal ini, Anda akan mengikuti kurikulum dengan baik dan memiliki peluang lebih baik untuk berhasil meraih gelar sarjana sesuai dengan persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh universitas. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nah guys, pendidikan tinggi memang penting, tetapi attitude dan sikap juga merupakan faktor dalam kunci kesuksesan. Semoga topik-topik sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya dapat membantu dalam kesuksesan. Saya akan tutup dengan pantun, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.